Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu berkaitan dengan mufradatul Quran. Tepatnya tema kita adalah multi makna dalam satu kata dalam Al-Quran. Baiklah, kajian kita pada pertemuan episode kali ini adalah makna yang dikandung pada kata al-ajru yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut makna konteks yang disandang oleh kata al-ajru ini di dalam Al-Quran, maka ada baiknya kita membahas makna kata ini dulu secara leksikal, ya, secara mu'jami. Nah, kata al-ajru kalau kita lihat di dalam berbagai mu'jam, yang klasik maupun yang modern, itu menyatakan makna al-iwad al-ma'khuz fil aqdi 'ala al-manafi'. Al-iwad itu maknanya ganti, al-ma'khuz yang diambil, fil aqdi dalam sebuah transaksi atau akad, fil manafi' 'alal manafi'i, tentunya akad yang ada nilai kemanfaatannya akan sesuatu. Wa yusamma al-'aqdu isyarah. Kata al-ajru ini juga disamakan dengan makna kata al-ijarah. Baiklah, itu makna dasar ya dari kata al-ajru adalah semacam upah atau ganti dari sebuah transaksi. Misalnya di sana ada transaksi kerja antara majikan dengan misalnya anak buah, atau majikan dengan bawahannya, antara atasan dengan bawahan. Di situ ada kontrak kerja, ada kontrak kerjasama. Nah, yang dinamakan al-ajru ini adalah konsekuensi logis upah yang dilahirkan dari proses transaksi itu. Nah, itulah disebut dengan al-ajru, upah atau gaji hasil dari sebuah transaksi. Lalu bagaimana makna kata al-ajru ini ketika dia berada di dalam Al-Quran Al-Karim? Oleh sebab itu kita butuh mencoba untuk menengok beberapa kitab tafsir, pendapat para mufassir berkaitan dengan makna kata al-ajru dalam konteks Al-Quran tentunya. Baiklah, kita lihat sekarang bagaimana pendapat para mufassir berkaitan dengan makna kata al-ajru ini di dalam konteks Al-Quran Al-Karim, tentunya sesuai dengan bagaimana pendapat para mufassir yang paling otoritatif dalam hal pemaknaan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat di sana ada banyak pendapat. Di antara pendapat yang kita kaji pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa kata al-ajru itu memiliki 4 makna. Ada pula yang menyatakan memiliki 6 makna dalam Al-Quran. Di antara makna-makna tersebut itu antara lain adalah bahwa makna kata al-ajru itu adalah nafaqatur radha'i, nafaqah radha'. Hal itu bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kita lihat di situ ada kata
ujurahunna. Yang dimaksud dengan kata fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka. Mereka dalam arti di sini adalah istri yang ditalak oleh seorang suami pada saat dia melahirkan anak. Artinya di situ sudah melahirkan, masih kecil anaknya, lalu kemudian ditalak. Maka di situ ada kewajiban untuk nafkah, meskipun sudah terjadi talak 3 misalnya. Wajib nafkah. Nafkahnya di sini dinilai sebagai ujurahunna, sebagai upah dari seorang wanita yang ditalak oleh seorang laki-laki, yang kemudian dia harus menyusui anak dari laki-laki tersebut yang sebelum ditalak dia posisinya sebagai seorang istrinya atau laki-laki tersebut sebagai suaminya. Tapi ketika sudah ditalak, dia tidak ada hubungan suami istri. Nah, ketika tidak ada hubungan suami istri itu, maka mantan suaminya ini wajib hukumnya untuk atuhunna ujurahunna, memberi nafkah rodok, yaitu rodok dalam arti menyusui. Jadi orang yang menyusui bayi yang masih kecil dalam keadaan sudah ditalak itu wajib mendapatkan nafkah. Nah, nafkah rodok di sini oleh Al-Quran disebut dengan fa'atuhunna ujurahunna. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kata al-ajru di dalam Al-Quran itu menyatakan makna al-mahru, mas kawin atau mahar ya. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 25 di mana Allah berfirman, "Fankihuhunna biizni ahlihinna fa'atuhunna ujurahunna." Fankihuhunna, maka nikahilah mereka itu biizni ahlihinna, sesuai dengan izin keluarganya. Wa atuhunna, tatkala sudah mendapatkan izin dari keluarganya, maka berikanlah wanita tersebut ujurahunna, ujrohnya. Nah, ujrohnya yang dimaksud di sini adalah maharnya. Artinya ketika seseorang laki-laki datang kepada seorang wanita yang sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, datanglah dia ke rumahnya, lalu kemudian meminangnya. Setelah proses peminangan itu biasanya wa atuhunna ujurahunna, maka berilah mereka itu maharnya. Nah, mahar dalam konteks Al-Quran ini diistilahkan ajrun. Jadi kata ajrun di sini menyatakan makna al-mahru, mas kawin. Bisa juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allati ataita ujurahunna." Allati ataita, yang engkau berikan, ujurahunna, mahar-maharnya. Jadi kata ujurahunna di sini maknanya adalah mas kawin atau mahar. Nah, khitab ayat ini kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Tabari ya, itu di mana beliau mengatakan yaqulu ta'ala mukhatiban li nabiyhi, seakan-akan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya bi annahu qad ahalla lahu minan nisa'i azwajihi allati a'tahunna muhurahunna, di mana Rasulullah SAW diberikan kebolehan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita. Kemudian allati a'tahunna ujurahunna, yang di mana itu sudah diberi ujurahunna ai muhurahunna, yaitu mas kawin mereka, yaitu ummahatul mukminin. Maka kata ujurahunna yaitu bentuk jamak dari kata ajrun ya, itu maknanya bukan upah, bukan gaji, tetapi bermakna al-mahru,
mahar atau mas kawin. Ini makna yang kedua dari kata al-ajru di dalam Al-Quran. Berikutnya kalau kita lihat lagi, makna yang ketiga dari kata al-ajru ya di dalam Al-Quran Al-Karim. Coba teman-teman lihat di slide itu. Makna yang ketiga adalah al-ju'lu. Al-ju'lu itu bisa menyatakan makna upah atau bermakna gaji atau bisa juga bermakna royalti. Itu kalau makna leksikal ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ternyata makna ini juga dipakai oleh Al-Quran. Coba kita lihat di dalam surat Saba ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum." Nah, coba kita lihat. Min ajrin fahuwa lakum. Kata ajrin pada surat Saba 47 itu menyatakan makna upah atau menyatakan makna gaji. Coba kita lihat bagaimana penafsiran para ulama, di antaranya Imam At-Tabari. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Muhammad liqaumika al-mukadzibin." Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu yang pendusta-pendusta itu, ar-raddina 'alaika, yang menolak dakwamu. Katakan apa? Ma as'alukum min ju'lin. Sungguh aku tidak meminta ju'al. Ju'al di sini adalah gaji atau upah. Ala inzalikum azaballahi. Tidak minta upah dari apa? Dari dakwah Rasulullah yang memberikan peringatan kepada orang-orang itu, di mana mereka menuduh Rasulullah SAW itu seakan-akan meminta uang dari dakwah beliau. Dan ini kita tahu bahwa ini tidak hanya kepada Rasul kita ya, kepada Nabi Nuh juga, kepada Nabi Hud juga, kepada Nabi Saleh pun juga ya, bahkan mungkin hampir semua Rasul itu menghadapi tantangan, yaitu tuduhan mencari kepentingan duniawi dalam berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada mereka bahwa in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya pahala upah dari dakwah para rasul itu illa 'ala Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya kepada Allah? Ya, karena pahalanya terlalu besar, upahnya terlalu besar, sehingga manusia tak mampu membalas itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa membayar bagaimana upah al-ajru minar rusul, karena begitu besarnya hanya Allah lah yang memberikan pahala itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam tafsir kitab At-Tabari, wa innama ma'nal kalam qul lahum. Jadi beliau memberikan interpretasi takwil lain dari kata ajr ini. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, inni lam as'alukum ma'ala zalika ju'lan. Sesungguhnya aku lam as'alukum, tidak meminta kepada kalian, ala zalika, atas dakwah, atas inzar yang kusampaikan kepada kalian. Maka meminta apa? Ju'lan, upah, gaji atau mungkin royalti. Fatattahimunani, sehingga kalian memiliki dugaan negatif kepada aku. Fatadhunnu anni innama da'autukum ila itba'i limali akhidhihi minkum, sehingga kalian menduga bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tiada lain menduga untuk tujuan kepentingan duniawi, kepentingan sementara, yaitu mengeruk harta benda umat manusia. Sama sekali tidak seperti itu. Tetapi makna ajr pada konteks ayat ini dimaknai sebagai upah atau gaji. Itu hakikatnya bukan kepada Rasulullah, tetapi sebuah informasi kepada orang-orang yang ingkar
al-kafirin al-mukazzibin ar-raddina ala da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang contoh yang pertama. Ada juga contoh dalam surat Asy-Syura ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak meminta kepada kalian ajran, upah, gaji. Dan masih banyak lagi ya, nanti kalau kita lihat sejarahnya Nabi Nuh juga beliau mengatakan hal yang sama kepada kaumnya. Demikian juga Nabi Hud alaihissalam. Juga demikian Nabi Saleh alaihissalam yang dituduh mencari keuntungan duniawi, dan Allah Subhanahu wa taala menangkis pendapat atau tudingan miring mereka itu dengan firman-Nya, in ajriya illa ala rabbil alamin. Kalian tidak mampu memberikan pahala, upah, gaji atau apapun lah sejenisnya, karena begitu saking besarnya pahala upah yang diberikan Allah kepada para rasul itu. Nah, karena apa? Karena para rasul itu menyelamatkan ya dari kegelapan menuju ke kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Maka kalau mungkin ditimbang dengan harta benda manusia yang diamanahkan oleh Allah, sungguh tidak ada apa-apanya dan tidak akan pernah mampu memberikan upah itu. Karena itu kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang ketiga. Sekarang kita lihat makna yang keempat, bahwa kata al-ajru di dalam Al-Qur'an itu menyatakan makna as-thawabu 'ala ta'ati. Pahala, upah atas perbuatan taat yang dilakukan oleh seorang hamba. Hal itu bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna." Wa lanajziyanna alladziina, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang sabaru yang bersabar. Balasan apa? Ajrahum, yaitu ajr atau as-thawab 'ala ta'ah, pahala atas ketaatannya itu, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Ai ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna, bi makna min at-ta'at. Itu pahala dari ketaatan. Ada juga pendapat ulama lain yang menyebutkan bahwa kata al-ajru tidak hanya bermakna 4, tapi juga ada makna lagi. Di sini menambahkan 2 lagi, yaitu berarti ada 6 makna. Kalau tadi 4 sudah saya sebutkan, ada lagi 2 lagi. Yang 2 ini diantaranya adalah as-sana'u al-hasan, yaitu pujian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagai contoh surat Al-Ankabut ayat 27, Allah berfirman, "Wa atainahu ajrahu fid dunya." Wa atainahu, dan kami berikan kepadanya. Apa yang diberikan itu? Ajrahu, ajarnya fid dunya, di dunia. Maka lafaz ajrahu di dalam ayat ini itu menyatakan as-sana'u al-hasan, pujian yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, seorang hamba yang dimaksud di sini siapa? Wa qala Mujahid, Imam Mujahid menjawab, "Innal ajra alladzi zakarallahu azza wa jalla", sesungguhnya kata al-ajru yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 27 tadi itu, annahu atahu Ibrahim, yaitu al-ajr yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana fid dunya, diberikan ketika beliau masih berada di dunia. Dalam bentuk apa? Huwa at-tana'u al-hasanu, yaitu pujian yang baik yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
dan ujian itu kita kenang sampai hari ini, bahwa sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sungguh sangat luar biasa. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, makna yang keenam, bahwa kata al-ajru menyatakan makna al-jannatu, surga. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 40. Allah berfirman, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, ay fayu'tihi min 'indihi thawaban kabiran huwa al-jannah. Wa yu'ti min ladunhu, dan diberikan dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Ajran 'azima. Ajran di sini menyatakan makna thawaban kabiran, ay al-jannatu, yaitu pahala yang berupa al-jannah, itu surga. Ini sahabat-sahabat saya dimanapun berada, kajian kita pada kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami juga, menjadi ilmu yang nafi' di dunia wal akhirah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.